Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Syifa Azira. Kakak mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 4 kelas A. Tujuan kakak membuat video kali ini, kakak ingin memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah Apresiasi Kreasi Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dida Nur Hamidah, MPD. Di video kali ini, kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Kancil Mencuri Mentimun. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hutan dilanda kemarau panjang. Hutan kini sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makan, tak terkecuali kancil. Ia kini kebingungan mencari makanan. Kemana aku harus mencari makanan jika bertahan di hutan ini? Bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Gumam kancil. Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang dipenuhi timun yang sangat segar. Kancil berniat mencuri timun di kebun. Melihat timun segar di depan matanya, Kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika timbullah ide Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani. Nanti dia akan menanamnya kembali, ucap Kancil dalam hati. Tanpa berpikir panjang, Kancil segera masuk ke dalam ladang. Di sana ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan, gumam Kancil sambil berjalan pulang. Kancil kembali ke kebun tersebut lagi dan lagi. Benar saja, hari-hari berikutnya Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa Kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah Kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Petani terus berpikir dan mencari ide, hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping dan kelapa, lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini, gumam Pak Petani. Ide cerdik petani menghadapi ulah Kancil. Suatu ketika, Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, Kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan, ucap Kancil ketika sampai di depan ladang. Betapa terkejutnya Kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi.
Waktu demi waktu berlalu, tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun, orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini, terus aku tidak bisa makan timun hari ini, pikir Kancil. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun. Hari berikutnya, Kancil kembali ke ladang mentimun dan bermaksud untuk berminta maaf kepada petani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah petani. Petani, sebenarnya saya kemarin yang telah menghabiskan semua mentimun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, petani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh petani. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak. Wah, rupanya yang disentuhnya bukanlah petani, itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas. Tolong, tolong, siapapun tolong lepaskan aku. Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, petani sang pemilik ladang datang untuk menangkap Kancil petani. Akhirnya ketangkap juga si Kancil, dasar pencuri yang rakus. Ampun Pak Petani, tolong lepaskan aku. Petani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Petani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Kemudian Petani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Petani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri mentimunku lagi. Kancil sungguh sangat kesal karena ia tidak bisa membedakan antara petani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aku ceroboh sekali. Sekarang aku jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aha, aku dapat ide yang bagus. Kancil pun tersenyum puas. Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini? Itu karena kamu telah mencuri mentimun petani. Kamu salah. Sebenarnya petani hendaknya mengadakan pesta di sana. Ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau? Sayangnya petani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku. Aku tidak suka daging. Daging? Aku suka daging. Anjing petani terpedaya oleh ujukan Kancil. Ia membukakan kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang. Maafkan aku kawan, aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafkanku ke petani ya. Apa? Kau telah menipuku? Dan Kancil pun pergi dari rumah petani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Mungkin cukup sekian cerita dongeng dari kakak. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.